Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang penemu-penemu yang sangat berpengaruh dalam teknologi di dunia. Nah, sebelum itu, tahukah manusia pertama pencetus teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga kita bisa hidup dengan teknologi yang ada saat ini? Siapakah penemu dan inovator yang kenali? Adakah tokoh muslim di dalamnya? Nah, kalau mendengar peradaban Islam, banyak awam membayangkan sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. Image modern bagi banyak orang itu ada di barat. Juga masih banyak orang berpikir di alam bawah sadarnya seperti kalau mau selamat di akhirat ya harus belajar agama, tapi kalau mau sukses di dunia harus mengekor ke barat. Pemikiran kita perlahan terkikis karena tidak mengenal penemu-penemu keren dari peradaban Islam. Namun, tahukah kalau Islam punya banyak penemu keren? Orang-orang ini adalah peletak fondasi peradaban modern saat ini. Berikut kita akan membahas 10 penemu Islam yang perlu kita ketahui. Sebelum lanjut, mohon jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya kakak dan abang semua. Terima kasih. Abbas bin Firnas. Siapakah manusia pertama yang berhasil terbang? Kebanyakan akan menjawab Wright bersaudara. Namun, lebih dari 1000 tahun sebelum Wright bersaudara menciptakan pesawat, Abbas bin Firnas sudah berhasil terbang di udara. Abbas bin Firnas senang memperhatikan ciptaan Allah di langit. Ia memperhatikan betapa menakjubkannya kebesaran Allah yang menerbangkan burung-burung di udara. Ini yang memotivasi Abbas bin Firnas untuk bisa memahami kebesaran Allah di langit. Abbas bin Firnas berhasil terbang selama lebih dari 10 menit. Jauh lebih lama dari penerbangan pertama Wright bersaudara 1 milenium kemudian, yaitu 12 detik saja. Abbas bin Firnas bukan hanya berkarya dalam penerbangan, ia dikenal juga sebagai ahli sastra, musik, dan astronomi. Di Cordoba, Spanyol, masih berdiri patung Abbas bin Firnas untuk menghormati karya dan dedikasi beliau terhadap dunia kedirgantaraan. Al-Jazari. Ketepatan waktu dalam Islam sangatlah penting. Sebagai seorang insinyur mesin, Al-Jazari mengembangkan jam yang bisa digunakan untuk menentukan waktu sholat, puasa, dan haji. Karya besarnya adalah jam gajah yang bisa mengukur waktu dengan akurat. Ia mempelajari bagaimana air yang mengalir bisa digunakan untuk menggerakkan jam dengan akurasi yang cukup tinggi. Al-Jazari juga ingin mempermudah umat Islam berwudu. Ini mendorongnya untuk membuat mesin pompa air. Berkat Al-Jazari, dalam catatan sejarah, orang-orang di Turki abad ke-12 mampu beribadah dengan lebih nyaman. Ibnu Sina. Beliau mampu melakukan berbagai operasi bagi orang sakit. Salah satu yang terkenal adalah operasi tulang. Padahal ia hidup di abad ke-11 saat teknologi belum semaju sekarang. Karyanya Al-Qanun fi At-Tib menjadi rujukan bagi dunia kedokteran sampai akhir abad ke-13. Buku ini diterjemahkan menjadi Canon of Medicine dan menjadi dasar bagi kedokteran barat saat ini. Ibnu Sina tidak membatasi dirinya hanya dalam bidang kedokteran saja. Ia sangat prihatin melihat takhayul dan mitos yang ada di masyarakat. Inilah yang mendorongnya untuk mempelajari logika sains di balik fenomena alam. Ia mempelajari asal-muasal air dan pembentukan awan. Ia membuat buku tentang batu dan mineral serta meteorologi. Ia mencari tahu bagaimana gunung terbentuk dan juga penyebab gempa bumi. Al-Zahrawi. Tahukah Anda siapa yang merancang pisau bedah, bor, gunting, dan 200 lebih alat bedah yang masih digunakan sampai sekarang? Dialah Al-Zahrawi.
seorang dokter bedah yang merancang banyak peralatan bedah pada abad ke-10. Hasil temuannya ini masih digunakan hanya dengan sedikit perubahan. Buku Al-Sahrawi yang berjudul Al-Tasrif diterjemahkan oleh Barat dan menjadi panduan operasi di sekolah-sekolah kedokteran selama berabad-abad. Fatimah Al-Fitri. Emansipasi wanita baru ada di Barat di abad ke-19. Sementara sejak Islam lahir, kaum wanita sudah menjadi orang yang terpelajar dan terpandang. Contohnya saja Aisyah binti Abu Bakar. Beliau merupakan salah satu orang yang paling banyak ditanya tentang masalah kehidupan sehari-hari. Bukan hanya oleh wanita, banyak laki-laki yang berkonsultasi masalah padanya. Tidak heran kalau 200 tahun kemudian Fatimah Al-Fitri bisa membuat universitas modern pertama di dunia. Universitas ini ada di komplek Masjid Al-Qawariyyin di Fez, Maroko. Sementara adiknya Maryam membuat Universitas Andalusia di Spanyol. Kedua universitas ini menjadi kiblat bagi dunia pendidikan modern. Bahkan pakaian mahasiswa Al-Fatimah Al-Fitri masih dipakai sampai sekarang. Toga yang berbentuk segi empat merupakan simbol dari Ka'bah. Ibnu Al-Haytham. Pernahkah Anda bertanya bagaimana kita bisa melihat? Bagaimana Allah membuat mata kita bisa bekerja? Pertanyaan ini yang berhasil dijawab oleh Ibnu Al-Haytham. Hasil penelitiannya ini yang menjadi dasar kerja kamera yang ada di ponsel Anda saat ini. Karya besarnya Al-Manazir diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi berjudul Book of Optics. Ibnu Al-Haytham dikenal di Barat dengan nama Al-Hazen. Ia sangat mempengaruhi pola pikir ilmuwan-ilmuwan Barat seperti Roger Bacon, Leonardo da Vinci, dan Kepler. Bahkan sampai sekarang isi bukunya masih sering dikutip oleh profesor-profesor sebagai karya yang masih akurat. Penemuannya adalah kamera obscura. Cahaya yang menyinari lubang kecil di ruangan gelap akan memproyeksikan film negatif seperti kamera di film bioskop. Kamera sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kamara, yang berarti kamar. Ibnu Battuta. Ibnu Battuta hidup pada abad ke-14. Pada usianya yang baru 21 tahun, Ibnu Battuta berkelana selama 29 tahun. Ia telah mengunjungi 44 negara, mulai dari Afrika, Mesir, Suriah, Persia, Teluk Arab, Anatolia, Turkistan, Afghanistan, India, Maladewa, Sri Lanka, Bengal, Sumatera, Tiongkok, Sardinia, dan Spanyol. Perjalanannya ini bertujuan untuk berdakwah, bukan untuk menguasai dan menjajah daerah yang ia kunjungi. Ibnu Battuta menyebarkan kebenaran di tiap daerah yang ia kunjungi. Dari petualangannya ini, Ibnu Battuta membuat buku berjudul Ar-Rihlah. Dengan membaca buku ini kita bisa tahu sisi sejarah Islam yang sekarang sudah tertutupi. Jabir Ibnu Hayyan. Anda suka wangi parfum? Kenalkanlah dengan Jabir Ibnu Hayyan. Sudah sejak abad ke-8 ia menyempurnakan proses pembuatan parfum. Kalau Anda menyukai percobaan kimia, Ibnu Hayyan inilah yang membuat proses sublimasi, pencairan, kristalisasi, destilisasi, pemurnian, oksidasi, dan berbagai percobaan kimia lainnya. Khochamimar Sinan. Sinan adalah arsitek besar abad ke-16 bernama lengkap Khochamimar Sinan. Ia berasal dari keluarga Kristen Ortodoks Yunani, namun mendapat hidayah dan masuk ke dalam agama Islam. Sinan telah membangun lebih dari 470 bangunan megah di zaman Turki Utsmani. Karya besarnya adalah Masjid Selimiye di Edirne. Masjid Selimiye ini memiliki menara anti gempa tertinggi di Turki. Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho ini sangat terkenal di Indonesia.
Ia datang ke Nusantara dan 37 negara lainnya membawa pesan perdamaian. Berbeda dengan Vasco da Gama maupun Christopher Columbus yang datang untuk menjajah negeri yang didatanginya. Justru negeri yang dikunjungi Cheng Ho menjadi lebih makmur karena pesan dakwah Islam yang menyebarkan kedamaian dan kebenaran. Pemimpin kapal yang bernama asli Ma He ini, Ma diambil dari kata Muhammad, memiliki ukuran kapal yang sangat besar. Panjangnya lebih dari 130 meter dan dibuat tanpa besi. Ukuran kapalnya 5 kali kapal Vasco da Gama. Bahkan ilmu engineering saat ini pun masih belum bisa membuat ulang kapal laut milik Cheng Ho. Demikianlah mengenai tokoh-tokoh besar Islam yang sangat berpengaruh terhadap teknologi dan pengetahuan saat ini yang jarang kita ketahui. Semoga dapat memberikan image kepribadian unggul yang akan jadi teladan bagi kita dan penerus kita, juga memotivasi semua untuk mempelajari alam ciptaan Allah seperti tokoh-tokoh tadi. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.